Hai food lover, selamat datang di channel Citra Erlestari. Di video kali ini aku akan membuat jajanan yang lagi viral yang merupakan kombinasi dari makanan yang berasal dari Prancis, yaitu croissant atau kalau di Indonesia biasa disebut croissant, tapi kali ini memanggangnya tidak menggunakan oven, melainkan menggunakan waffle maker, sehingga sekarang ini sedang tren disebut croffle, yaitu croissant waffle. Sedikit info saja, croffle ini menggunakan adonan croissant, bukan puff pastry. Bedanya kalau adonan croissant ini menggunakan ragi, sedangkan puff pastry tidak. Jadi hasilnya untuk croissant akan lebih fluffy, lebih mengembang. Untuk mudahnya, sebetulnya bisa membeli adonan croissant yang siap panggang. Tapi kali ini aku akan membuat adonannya yang lebih simpel, tinggal diikuti aja step by stepnya, pasti jadi. Yang penasaran cara membuatnya, ikutin terus sampai selesai. Bahan yang harus disiapkan ada tepung terigu. Di sini aku pakai kombinasi dari tepung terigu protein tinggi dan protein sedang, gula pasir, ragi instan, susu hangat, mentega suhu ruang, dan jangan lupa siapkan juga setengah sendok teh garam. Langkah pertama, kita akan mengaktifkan raginya terlebih dahulu. Campurkan susu hangat dengan gula pasir dan ragi, kemudian diaduk. Proses ini akan melarutkan ragi dan gula pasirnya, dan itu memudahkan untuk pencampuran nanti dengan adonan keringnya. Karena proses pencampurannya akan menggunakan tangan. Setelah semua tercampur, tutup dan diamkan 5-10 menit. Setelah 10 menit, hasilnya akan berbuih seperti ini, kemudian diaduk. Langkah selanjutnya, masukkan garam ke dalam wadah yang berisi tepung terigu, kemudian diaduk. Untuk bahan dan takaran lengkap, cek di kolom deskripsi ya. Lalu campurkan adonan cair tadi ke dalam wadah. Aduk terlebih dahulu menggunakan spatula atau sumpit atau garpu seperti ini, agar tangan kita tidak terlalu lengket. Proses pencampurannya dibagi menjadi 2 bagian agar lebih mudah. Lalu masukkan kembali setengah adonan cair sisanya ke dalam adonan keringnya. Lalu diaduk sampai adonan basahnya tercampur ke adonan keringnya. Kalau dirasa adonannya sudah mulai berat, pencampurannya boleh diganti menggunakan tangan. Setelah adonannya tercampur, pindahkan adonan ke atas alas kerja dan lanjutkan pencampurannya menggunakan tangan. Gilas terus adonan, tidak perlu sampai kalis, hanya sampai permukaan adonannya menjadi mulus. Ini kurang lebih 5 menit. Nah, kurang lebih permukaannya seperti ini ya. Lalu masukkan ke dalam wadah dan tutup dengan kain bersih. Kemudian istirahatkan adonan selama 1 jam. Setelah 1 jam, keluarkan adonan dari dalam wadah dan pindahkan ke atas alas kerja. Sebelumnya, alas kerja diberi sedikit taburan tepung terigu agar tidak lengket. Langkah selanjutnya, ratakan adonan menggunakan rolling pin. Ini dipipihkan selebar mungkin. Jika ada bagian yang berlubang, bisa ditambah menggunakan adonan dari sisi yang lain. Tekstur adonan ini memang kenyal, jadi ketika dipipihkan dan rolling pin diangkat, terkadang balik ke bentuk semula. Tidak apa-apa, dilanjut saja. Tapi kalau kira-kira agak susah dipipihkan, istirahatkan dulu adonan, ditutup dengan kain minimal 3 menit. Lalu lanjut pipihkan sampai lebarnya kurang lebih 50 x 40 cm. Atau sesuaikan dengan alas kerja masing-masing.
Nah, kurang lebih lebarnya sebesar ini. Langkah selanjutnya, oleskan butter menggunakan spatula atau tangan. Oleskan semua permukaan adonan sampai semuanya tertutup butter. Kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil kroffel yang enak, gunakan butter yang premium yang enak. Karena semakin enak butter, maka kroffelnya pun akan semakin enak, gurih, dan wangi. Ini jangan asal oles, permukaannya harus betul-betul tertutup butter. Setelah selesai semuanya terolesi butter, langkah selanjutnya adalah memotong adonan menjadi beberapa bagian. Potong adonan menjadi 4 bagian sama besar. Lalu tumpuk setiap adonan seperti ini. Setelah semua adonan tersusun merata, bagian atas yang terpoles butter ini dilipat sampai 3 kali. Lalu bungkus dengan plastik wrap dan diamkan di dalam freezer kurang lebih sekitar 50 menit. Ini penyimpanannya jangan terlalu lama untuk menghindari adonan menjadi beku. Karena kalau adonan beku nanti akan retak ketika dilakukan penggilasan. Setelah 50 menit, buka plastik wrap lalu mulai menggilas adonan lagi. Langkah pertama, tekan memanjang secara perlahan. Ini pelan-pelan saja agar butter dan adonannya tetap terpisah. Lalu tekan adonan di sisi yang satunya. Ini pelan-pelan saja ditekannya. Gilas terus adonan sampai kita mendapatkan bentuk dengan ketebalan kurang lebih setengah sentimeter. Nah, kurang lebih hasilnya nanti bentuknya seperti ini. Potong adonan membentuk segitiga sampai mendapatkan 8-10 bagian. Ini tergantung besarnya kita membagi adonan ini. Kalau ukurannya ingin sama, teman-teman bisa mengukurnya dengan menggaris. Kemudian ambil satu bagian adonan, lalu potong ujungnya dan gulung seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk semua bagian adonan yang sudah dipotong tadi. Setelah semua adonan membentuk gulungan seperti ini, jika tidak ingin langsung dipanggang, simpan di dalam freezer di dalam wadah tertutup. Tapi jika akan langsung dipanggang, tutup adonan menggunakan kain bersih dan proofing selama 20 menit. Sambil menunggu adonan kroffelnya mengembang, siapkan topping cream cheese-nya. Yang pertama, masukkan gula halus ke dalam wadah yang berisi whipping cream cair. Lalu diaduk sampai sedikit kaku dan teksturnya menjadi creamy. Kemudian masukkan cream cheese yang sudah didiamkan di suhu ruang ke dalam wadah yang berisi krim, lalu diaduk menggunakan spatula. Aduk merata sampai menjadi cream cheese yang creamy. Lalu masukkan ke dalam piping bag dan sisihkan. Siapkan waffle maker lalu panaskan. Ini bisa menggunakan waffle maker elektrik seperti ini atau bisa menggunakan waffle maker manual yang dipanaskan di atas kompor. Lalu olesi permukaannya dengan sedikit butter. Masukkan adonan ke dalam waffle maker. Ini hati-hati karena panas. Lalu diamkan kurang lebih selama 5-6 menit. Atau disesuaikan dengan waffle maker masing-masing. Kroffel ini aku bikin 2 jenis. Yang pertama dipanggang tidak menggunakan gula seperti ini, karena nanti aku akan memberikan topping manis di atasnya. Untuk selanjutnya, sebelum adonan dipanggang,
Ini ditambahkan taburan gula di permukaan adonannya. Kalau gulanya tidak menempel, sebelumnya bisa diolesi dengan sedikit air. Lalu panggang kurang lebih 5-6 menit. Atau sesuaikan dengan waffle maker masing-masing. Nah, ini hasil yang dipanggang dengan taburan gula. Ini warna dan bentuknya cantik, wanginya pun menggugah selera. Tekstur permukaannya garing dan renyah. Nah, ini dia kroffel-nya udah jadi. Bentuk dan wanginya betul-betul menggugah selera. Ini lebih enak dimakan ketika masih panas atau hangat. Kita coba ya. Suaranya crunchy banget, teksturnya crispy, dalamnya lembut. Kroffel ini cocok banget dijadikan cemilan kapanpun. Selain topping honey butter, di sini aku memberikan topping cream cheese untuk kroffelnya. Topping cream cheese yang pertama yaitu strawberry cream cheese. Untuk topping cream cheese yang kedua yaitu Oreo cream cheese. Ini bisa dikreasikan dengan berbagai topping yang lain. Oke semua, makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Boleh banget komen ya untuk ide resep video selanjutnya. Semoga suka videonya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.